Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku, rekan-rekan seiman dan sejiwa, seislam, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesehatan yang mungkin orang lain belum tentu mendapatkannya. Dan tidak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabat-kerabatnya, kepada tabiin tabi'u, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umat yang senantiasa mengamalkan semua ajaran yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua. Saudara-saudaraku seiman, seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia pasti pernah merasakan apa itu artinya, apa itu arti kegalauan, kegundahan, kesedihan, dan pastinya itu tidak enak kita rasakan di dalam hati kita. Di dalam kegundahan, kegundah gulanaan itu ada dua macam. Ada dua macam kegalauan. Yang pertama, kegundahan akibat keinginan kita sendiri. Terlebih itu karena keinginan kita menginginkan dunia, menginginkan semua yang kita inginkan yang ada di dunia. Masalah yang harus kita hilangkan karena sesuatu yang kita inginkan di dunia itu belum tentu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka dunia, siapa yang menginginkan dunia, hammahu farakallahu alaihi amrah." Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Artinya Allah akan lemahkan hatinya, Allah akan cepat galaukan, Allah akan cepat memberikan kegelisahan kepada manusia. Karena tadi, maka dunia, barang siapa yang menginginkan dunia, hammahu farakallahu alaihi amrah, maka Allah akan cerai beraikan semua urusannya di dunia. Wa ja'alal faqrahu baina 'ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Artinya Allah akan memberikan kepada manusia sesuatu yang tidak akan pernah cukup manusia merasakannya. Ia tidak akan pernah merasa qanaah. Ia tidak akan merasa bahwa dirinya cukup atas apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'tihi min dunya illa ma kutibalah. Illa ma kutibalah. Dan dunia pun tidak akan menantangkannya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Artinya semua yang telah Allah tetapkan itu tidak akan bisa kita rubah, kecuali dengan kita usaha, dan kita ikhtiar, dengan kita berusaha, dan kita berdoa. Ketetapan yang Allah buat itu akan berubah seiring dengan kita ikhtiar dan berdoa tadi.
Kemudian ada lagi galau atau gundah gulana yang datang secara tiba-tiba dan merasakan mengapa kegelisahan ini terjadi, apa sebabnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa menyebutkan bahwa kegundahan atau kegelisahan atau gundah gulana terjadi karena dosa kita sendiri. Kita senantiasa melakukan dosa, kita senantiasa memikirkan dosa, kita senantiasa ada keinginan untuk melakukan dosa. Itu adalah salah satu kegelisahan yang selalu dirasakan oleh setiap manusia. Kemudian dosa tersebut akan membuat orang yang bersangkutan tadi akan merasa jauh, akan merasa sendiri, akan merasa sepi. Mengapa hati ini merasa sepi, merasa tidak ada gairah, merasa tidak ada semangat untuk memberikan yang terbaik khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dalam konteks ini ada 4 macam untuk menghilangkan rasa kegelisahan ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada obatnya? Ada. Obatnya itu yang pertama, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu menjadi modal utama untuk hati kita menjadi tenang dan tentram. Allah berfirman di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan kita memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, maka Allah akan jadikan hatinya tenang dan tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang kedua, tips yang kedua untuk menghilangkan kegundahan atau kegelisahan di hati kita, yaitu yang kedua, memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, kitab umat Islam, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Di dalam Quran surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatah, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dengan Allah menurunkan mukjizat ayat kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu salah satunya menjadi asyifa, sebagai penyembuh segala penyakit, salah satunya penyakit hati yang tadi, kegelisahan, kegundahan,
kemudian gundah gulana ya. Nah, itu bisa diobati dengan seiring dengan kita membaca Al-Qur'an ya dan mempelajarinya. Itu akan menjadikan Al-Qur'an ini asyifa, sebagai penyembuh hati yang sedang gelisah atau gundah gulana. Yang ketiga itu ada tips yang ketiga, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu contohnya yaitu sedekah, kemudian melaksanakan sholat ya. Itu yang harus kita jaga, karena dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis hati kita itu akan langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya yang kita lakukan baik itu dalam konteks keagamaan atau dalam konteks sosial. Kalau misalkan tidak keluar dalam konteks dalam konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah obat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan obat untuk kita merasakan gelisah atau gundah gulana. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting dan yang banyak dilakukan oleh masyarakat manusia lain di luar sana. Ini yang paling banyak. Itu yang keempat ya. Jangan pernah mengadu kepada manusia ya. Itu yang keempat, jangan pernah mengadu kepada manusia ya. Karena manusia itu bukan tempat untuk bukan tempat untuk menjadikan pelampiasan, tetapi manusia adalah tempat untuk memberikan motivasi. Apakah kita sendiri sudah benar atau belum? Dalam Quran surat Yusuf ayat 86, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ashku batta wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, mengadukan kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yusuf ayat 86. Rekan-rekan saudaraku seiman, seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan baik maupun kenikmatan yang mungkin belum tentu kita bisa menerimanya. Tetapi apapun itu yang Allah berikan kepada kita semua, itu adalah sebaik-baiknya pemberian. Itulah sebaik-baiknya pengasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak di luar sana orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir, telah menetapkan ketetapan dari awal kita di dalam janin sampai nanti kita menuju liang lahat. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata saya yang kurang baik, yang kurang
terstruktur, karena kesalahan itu ada pada diri saya pribadi dan kebenaran itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.